Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ihwal terkait dengan kegiatan penelitian kita di Patriot Pangan Nasional yang berbasis KDRK penugasan langsung untuk wilayah 2 Sulawesi Universitas Negeri Gorontalo. Yang pertama, kegiatan ini didasari oleh kebijakan pemerintah pusat lewat Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek untuk memikirkan kira-kira apa yang dapat kita kontribusikan terhadap isu resesi pangan pada tahun 2023. Maka jawaban Menteri waktu itu, Mas Menteri waktu itu adalah kami akan membentuk Satgas Ketahanan Pangan, dan hal itu langsung Mas Menteri responi untuk menyampaikan ke beberapa perguruan tinggi yang awalnya waktu itu ada sekitar 23 perguruan tinggi, kemudian mengerucut hanya sisa 15 perguruan tinggi, diseleksi, pada akhirnya sisa 10 perguruan tinggi, termasuk di dalamnya Universitas Negeri Gorontalo yang membawahi wilayah 2 Sulawesi, yakni Universitas Tadulako dan Universitas Samratulangi Manado. Di dalam penelitian kita pada tahun 2022 ini mengambil topik yaitu model pendampingan kelembagaan, pasca panen, produk olahan, dan ekosistem pemasaran digital pada usaha rumah tangga petani jagung pulut atau jagung ketan di Provinsi Gorontalo dengan mengambil studi kasus yakni di Kabupaten Gorontalo. Lebih mengerucut lagi, dari hasil pengamatan awal kita, ternyata jagung pulut asli atau native Gorontalo itu sendiri hanya berada di 2 kecamatan di Kabupaten Gorontalo, yakni Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Pulbala. Pada kesempatan ini kami melibatkan juga KKN MBKM yang jumlahnya sebanyak 52 orang yang ditempatkan di 6 desa ini. Dari kesepakatan yang telah kita lakukan bersama tim yang berjumlah sebanyak 16 orang menjadi beberapa PIC. Yang pertama adalah PIC GAP. Kebetulan di dalamnya juga, mohon maaf, ada Ibu Indri, Dr. Indri Husain yang menangani tim GAP, yaitu Good Agriculture Practice. Mengapa? Hal ini kita butuhkan untuk bagaimana kita tangani mulai dari hulunya tanaman jagung pulut ini, sehingga ada beberapa treatment yang kita lakukan di dalam, bagaimana mulai pengolahan lahannya, kemudian bagaimana apakah boleh menggunakan dia langsung sistem tanaman seperti apa, kemudian bagaimana pengolahan lahannya, kemudian juga bagaimana pemeliharaannya sampai panen dan pasca panen. Dari hasil tersebut kita cukup bagus beberapa demplot yang kita hasilkan. Bahkan di beberapa desa seperti di desa Petumo Putih itu terdapat 2 demplot yang bisa dihasilkan di sana dan cukup berhasil semuanya. Yang berikut yaitu pemanfaatan limbah jagung itu sendiri, yaitu mulai dari tangkainya, kemudian tongkolnya, termasuk daunnya, itu menjadi bahan pakan ternak sapi dengan melakukan beberapa rekayasa sehingga menghasilkan yang namanya silase, dan itu langsung diuji coba dan alhamdulillah sukses karena sapi-sapi yang menjadi sampel untuk diberi pakan dari hasil olahan ini cukup lahap makannya. Kita cukup optimis bahwa dari hasil ini dapat meningkatkan berat badan sapi itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu pengolahan beras analog. Untuk beras analog ini memang merupakan target utama dari kegiatan ini. Mengapa? Dari isu krisis pangan ini kita diminta untuk berpikir bagaimana menciptakan yang namanya pangan substitusi. Ternyata dari jagung pulut ini melalui pengolahan untuk menjadi tepung, kemudian dari tepung formulasi dengan berbagai macam tepung yang lain, tepung jagung kuning itu sendiri, tapi hasil dari tepung jagung Gorontalo yaitu Motorokiki, varietas Motorokiki, kemudian juga dicampur dengan tepung sagu, itu dapat menghasilkan beras analog yang lebih bagus itu. Dan itu terbukti dari hasil formula itu
kita mau menghasilkan beras analog yang betul-betul mendekati kemiripannya dengan beras-beras yang memang aslinya itu, native-nya, yaitu dari padi itu. Sehingga ini mendapat apresiasi dari pemerintah juga, terutama dari pemerintah Kabupaten Gorontalo dan pihak konsorsium. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya juga, yakni kelembagaan dan digital marketing. Kelembagaan ini begitu penting untuk melihat, untuk dalam rangka membina kelompok tani yang menjadi target kami yang ada di 6 desa ini, dengan melibatkan juga rumah tangga yang ada di 6 desa tersebut. Sehingga pentingnya kehadiran kelembagaan kelompok tani ini dan kelompok industri rumah tangga ini untuk dalam rangka mencapai efisiensi biaya produksi yang akan mereka bangun nanti. Demikian pula pada aspek kelembagaan dan digital marketing ini. Mereka kita dampingi, kita latih sampai bagaimana mereka dapat mengakses pangsa pasar itu, baik itu lewat Facebook, bahkan lewat akses pasar yang digital lainnya yang bisa mereka lakukan, sehingga mereka mulai terlatih dan memiliki informasi yang baik untuk mempromosikan produk-produk yang kita hasilkan dari beras analog ini. Sebagai informasi, kami dapat menghasilkan bukan saja beras analog, tetapi juga ada 18 produk ikutannya yang dapat kami hasilkan bekerja sama dengan mahasiswa MBKM yang ada di 6 lokasi itu tersebut, bagaimana telah kita sampaikan. Kemudian yang kelima, tidak kalah pentingnya juga, yakni kita melakukan visitasi, diseminasi, sosialisasi, dan sampai ke fokus group discussion di 2 universitas yang untuk tahun 2023 nanti menjadi bagian dari kegiatan penelitian Pak Patriot Pangan ini sendiri. Yang pertama yaitu Universitas Tadulako Palu. Alhamdulillah kami sukses untuk menyampaikan informasi ini dan sekaligus mendiseminasikan hasil penelitian kami di Gorontalo untuk dengan mendapat respon dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Dan mereka terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kami untuk dalam rangka penyusunan proposal Patriot Pangan KDRK penugasan langsung ini untuk tahun 2023. Demikian pula kami melaksanakan kegiatan yang sama di Universitas Samratulangi Manado. Itu kami mendapat respon bukan saja 2 fakultas, tetapi kita juga mendapat respon dari Fakultas Peternakan, sehingga di Universitas Samratulangi itu selain Fakultas Pertanian juga Fakultas Peternakan dan Perikanan saat itu. Nah, saat ini kita terus melakukan pola-pola komunikasi dengan mereka, bahkan sudah membangun grup-grup WA untuk dalam rangka efisiensi komunikasi yang insya Allah ke depan ini untuk terus kita memberikan informasi dan pendampingan dengan mengirim masing-masing template penyusunan proposal ke masing-masing kelompok yang telah mereka sepakati, sehingga nanti akan menghasilkan beberapa proposal ke depan. Yang berikutnya, kami juga telah melaksanakan Expo Nasional dan gelar Tekno Pangan Lokal di Desa Mulyanegoro, salah satu desa yang telah menjadi target kami dari 6 desa yang sedang berjalan saat ini. Mengapa memilih Desa Mulyanegoro ini? Kebetulan desa ini berada pada wilayah atau lokasi Jalan Trans Sulawesi yang mengarah Kabupaten Bualemo, Powato sampai ke arah Sulawesi Tengah. Jadi cukup ramai. Kemudian di sana telah terbangun branding penjualan pemasaran jagung pulut yang berupa jagung yang telah direbus kemudian dijual langsung kepada para masyarakat, baik masyarakat yang sedang melintasi jalan trans itu sendiri ataupun masyarakat-masyarakat yang berasal dari daerah lain yang melakukan kunjungan ke Gorontalo. Nah, dari branding ini ternyata dapat kami kembangkan melalui diskusi-diskusi dengan mereka karena jumlah lapak yang ada di lokasi tersebut sebanyak 32 lapak, dan kita sepakati lapak itu menjadi pusat pengembangan kuliner jagung di Gorontalo, khusus untuk kuliner jagung pulut itu dan bersama ikutannya lain. Hal ini
tidak lepas dari mitra kita yang terus mendampingi kita dan terus mendukung kita, yakni Bupati Kabupaten Gorontalo. Di dalamnya ada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo yang terus melakukan support dan terus dengan berbagai macam dukungan yang mereka telah sampaikan dan nyatakan dalam surat pernyataan sebagai mitra dalam dunia industri dan dunia usaha sejak awal penyusunan proposal ini dan terimplementasi di saat kita melakukan expo itu sendiri. Outputnya dari expo ini salah satunya adalah kita melakukan perintisan untuk membangun lokasi peristirahatan atau resting area. Di dalamnya sudah dibangun beberapa gazebo, ada sekitar 11 gazebo, dan sisa lahan itu akan kita kembangkan terus untuk menjadi wilayah lokasi untuk parkir kendaraan. Kemudian juga ada untuk dikembangkan lokasi space-nya akan diarahkan untuk menjadi tempat toilet dan air wudhu. Kemudian ada musola juga, bahkan dilengkapi dengan ada beberapa gedung yang lainnya di dalamnya. Itu yang akan menjadi target kita. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yang kami sampaikan, bentuk apresiasi kita terhadap kegiatan penelitian Patriot Pangan ini, yakni dukungan semua pihak, termasuk Universitas Negeri Gorontalo adalah universitas kami yang tercinta, melalui Rektor UNG yaitu Bapak Dr. Insinyur Edward Wolog bersama Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 yang terus mensupport kami, termasuk juga Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Ini semua ini karena dukungan dan visi yang sama untuk melihat bagaimana penelitian Patriot Pangan ini terus kita kembangkan, bahkan disepakati akan lebih dikembangkan untuk lebih besar lagi pada tahun 2023 nanti. Barangkali ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.